Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seneng banget nih suaranya pada semangat. Kita kalau saya bilang semangat pagi, dijawab semangat pagi juga ya. Oke, semangat pagi anak-anak. Nah, ulang sekali lagi kurang kedengeran, yang lebih kencang lagi. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi. Oke, makasih. Ya, ini udah pada datang ya. Totalnya ada berapa ini ya, anak ya di Jatisari? Ada berapa anak? 12 ya. Ya, ini kita kelas susulan karena kemarin, mati lampu, nggak apa-apa. Yang sebetulnya kalau hari ini tuh ada kelas apa ya? Ya, praktek lapangan. Praktek lapangan, mulainya jam berapa biasanya? Jam sekarang. Oh, 8:30 ya, ya nggak apa-apa, kan ini karena ada problem kemarin. Oke, Ibu minta, bisa maju lebih ke depan, soalnya biar mukanya Ibu juga bisa hafal, bisa kelihatan, yang laki-laki juga, jadi kita bikin saf yang rapih ya, jadi, sebaris-sebaris. Jadi Maju, sebaris-sebaris. jadi mungkin bisa dibikin 2 baris ya. Jadi yang laki di depan juga, di sebelah kanan, sama kalau nggak muat, di baris kedua, supaya lebih terlihat. Suara Ibu jelas ya? Jelas. Oke. Mhm. Ya, oke. Kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu, nama panjangnya Galuh Kesumanjati, tapi panggilnya Ibu Uci, ya. Ibu tinggalnya di Jakarta. Di sini ada yang udah pernah ke Jakarta belum? Belum. Belum. Oke, insya Allah kapan-kapan ya kalau ke Jakarta bisa kita ketemuan, atau insya Allah saya bisa ke sana. Amin. Amin, oke, ya kita langsung aja biar di sini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada kurang berapa orang? Dua. 2 orang ya? Nggak apa-apa, kita nanti yang lain nyusul aja. Nah, sekarang gantian nih, mau dengar dari, kalian bisa perkenalkan diri dari yang paling kiri, yang laki-laki. Kiri apa kanan dari kalian ya? Kanan Kanan. ya, yang paling kanan, habis itu, samping, terus ke belakang. Sebutkan namanya, sama, saya pengen denger lagi kemarin cita-citanya apa ya? Soalnya kemarin pas perkenalan Ibu dengar ada yang pengen jadi pengusaha juga, ada yang pengen jadi CEO, ada yang macem-macem deh, itu bagus-bagus banget gitu. Nah, kita kan di sini belajar jadi wirausahawan ya. Nah, di situ nanti pasti kepakai buat apapun bidangnya. Oke, dari yang paling kanan yuk, namanya siapa, sama cita-citanya kemarin apa? Kamunya aja ke tengah aja. Mmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sahrul Nurul Hakim, biasa dipanggil Nunun. Nunun, oke. Cita-citanya? Cita-cita juragan tanah, Bu. Keren. Juragan tanah, oke. Next, lanjut. Semua cita-cita keren ya, selama memang kita kejar yang baik-baik cita-citanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Kika Ahmad Ramdhani. Siapa? Kika? Ya, Bu. Oke. Panggilnya? Muhammad. Kika. Kika. Oh, lucu banget. Kiri kanan panjangannya ya? Cita-citanya apa, Kika? Pemain sepak bola. Oke, sepak bola. Next-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran, Bu? Jelas banget. Bagus. Perkenalkan,
Perkenalkan nama saya Ujang Manarul Hidayat. Panggilnya? Bebas Bu panggilan nama. Kalau teman-teman kamu manggilnya siapa? Boy. Boy. Hah? Bu. Boy. Hah? Ya, Boy. Ya, oke, aku panggil Boy juga ya. Kamu cita-citanya apa, Boy? jadi presiden Bu. Mantap. Keren banget. Bismillah ya. Lanjut. Perkenalkan nama saya Airahma Yulianti. Amira ya. Nan Ibu sanes Airahma Yulianti. Siapa? Aira. Airahma Yulianti. Airahma. Oh iya. Soalnya di sini saya pegang ada yang namanya Amira ya, Airahma ya. Oke. Panggilnya siapa? Ama. Ama. Oke. Cita-citanya apa, Ama? Cita-citanya jadi desainer. Bagus. Desainer apa? Desainer kan banyak nih. Ada desainer itu. Apa? Busana. Sana, oke. Lanjut. Perkenalkan Ibu, nama saya Novi Nuryani. Novi ya. Panggilnya Novi. Apa Bu? Panggilannya siapa? Novi. Iya Bu. Ya. Cita-citanya? Jadi pengusaha. Pengusaha apa? Apa aja boleh Bu? Oke. Terus lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Amira. Oh, ini Amira ya. Cita-citanya apa, Amira? Presiden Wati. Apa cita-citanya? Guru. Oke, guru. Ya, bagus. Lanjut. Maju. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Imas Fitriani. Imas. Ya, Ya, panggilnya? apa aja boleh asal Kang Bebeb. Apa? Tuh, Biar gampang, panggilnya siapa? apa aja boleh. Imas aja ya, Apa Imas. aja ya. Mas, Ibu Mas. Mas. Imas apa Imba? Imas, Bu Ya, Yose. Imas. Cita-citanya? Jadi CEO. Oke, kamu yang jadi CEO ya. Oke. Amin, amin. Lanjut. Maaf. Oke, siapa ini? Halo, perkenalkan nama saya Siska Febriani. Halo, panggilnya Siska ya. Ya, Cita-citanya apa? pengacara. Keren. Ciga Hotman Paris, Ibu. Oh ya, mantap, mantap. Bismillah. Oke, siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pina. Vina. Panggilnya? Bebas. Saya panggil bebas loh nanti. Bebas cita-citanya apa bebas? Vina ya, Vina. Cita-cita apa, Vin? Fotografer. Fotografer. Keren. Terus ini yang terakhir ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani. Cita-cita jantan dokter. Dokter, oke. Terima kasih semuanya. Ya, udah semua ya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa cita-cita itu saya tanya lagi dan kok kayaknya penting banget sih ditanyain gitu? Ada yang tahu nggak kenapa? Kok nggak tahu? Coba menurut kamu aja, nggak apa-apa. Nggak, kira-kira kenapa penting banget? Penasaran. Iya, selain sayanya penasaran, tapi gunanya buat kalian tuh apa? Kebayang nggak? Untuk lebih semangat. Ya, bagus. Satu. Apalagi? Ya Bu, izin doi baru datang sana. Oh iya, nggak apa-apa. Masih perkenalan. Langsung aja ke depan. Langsung di tengah, di tengah. Perkenalkan sama cita-cita lagi. Saya pengen tahu. Perkenalkan, nama saya Adli. Cita-cita Adli. saya menjadi Nggak dengar jadi apa? Jadi apa? atlet. Atlet. Atlet apa, Adli? Itu satelit. Atlet apa? Main voli. Voli. Oke, Voli. good. Ya. Ya. Oke, bagus. Ya. Ya, jadi cita-cita itu penting dan saya tanyain juga supaya jadi fokus kamu. Jadi kamu mengenali apa sih yang saya pengen ke depannya. Jadi kamu punya target, kamu punya arah. Nah, itulah gunanya kamu punya cita-cita, kamu punya mimpi. Jadi nggak apa yang kamu cita-citakan itu setinggi-tingginya. Pernah dengar kan kalau disuruh bikin cita-cita yang tinggi gitu, setinggi langit. Nah, itu memang seperti itu karena kamu menjadi apa ya, tujuan hidup kamu untuk menjadi seseorang yang kamu impikan gitu. Jadi patokan ya, kurang lebih kayak gitu. Cuma dalam perjalanannya itu kan berproses ya, kamu belajar segala macam. Nah, salah satunya melalui pelajaran wirausaha yang tadi saya bilang ini kepake buat segala bidang, segala apa yang kamu cita-citakan. Nah, ini nanti kamu belajar karena kita akan ngebangun karakter bagaimana jadi pemimpin, bagaimana kamu berani. Itu semua ada di dalam seorang wirausahawan. Oke, kita langsung aja ya. Bu Oci nge-freeze ya tadi? Halo? Halo, iya tadi nge-freeze. Oh, oke. Ntar dulu. Ini udah share screen, udah kelihatan belum ya? Belum, tadi hilang. Oh, oke. Ini kok nggak bisa di-share ya? Ntar dulu. Share screen-nya mati ya? Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Udah ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu tata cara belajar di kelas prakarya dan wirausaha ini. Jadi, untuk belajar di sini tuh kita beda dengan kelas-kelas yang lain ya. Jadi ini kamu perhatiin dulu. Nah, gimana sih kita belajar di sini? Yang pertama, nah, jadi di kelas ini kita harus saling memberi semangat dan tepuk tangan kalau di setiap usaha yang udah dilakukan. Ya, jadi kayak tadi nih, kan disuruh maju satu-satu. Nah, setelah selesai ngomong, misalnya habis bicara di depan, atau menjawab pertanyaan, atau selesai presentasi, selesai bercerita, saya mau kita semua tuh menyemangati yang setelah melakukan usaha tadi. Jelas ya?
11. Ya, kita coba yuk tepuk tangan semua. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya ada yang habis presentasi, habis menjawab, kita tepokin karena itu ngebangun jiwa kita untuk lebih percaya diri dan memberi semangat. Oke, yang kedua. Nah, ini mungkin agak unik nih dibanding kelas-kelas lain atau kamu pernah dengar di tempat lain. Nah, ini di kelas ini kamu harus berani salah dan berani gagal. Nah, jadi cuma bedanya gini, kamu itu boleh salah selama kamu benar-benar udah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi kamu melakukan ini kan sesuatu yang namanya belajar itu kan kamu belum menjadi seorang yang mampu melakukan itu, masih proses. Jadi nggak apa-apa ibaratnya anak kecil lagi belum bisa jalan dia belajar jatuh, kakinya keserimpet, kepleset segala macam, sampai akhirnya dia bisa jadi lari. Nggak mungkin kan anak kecil tahu-tahu bisa langsung lari dan kamu nggak boleh jatuh gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah di sini saya kepengen kalian semua jangan takut-takut, kayak misalnya saya suruh apa segala macam kalian nggak tahu, tapi kalian harus berusaha, yang terbaik yang sebisa kamu. Apa yang di pikiran kamu, kamu lontarkan gitu, selama memang itu tujuannya untuk belajar. Jadi di sini saya ambil contoh, ada yang udah pernah tahu, Thomas Edison? Pernah. Ya, dia kan penemu lampu ya. Kebayang dong betapa, hebatnya, betapa bergunanya gitu dia, menemukan lampu gitu. Nah, kebayang kalau misalnya dia takut gagal, dia nggak akan jadi tuh lampunya. Jadi, lampu itu tercipta setelah dia melakukan 10.000 kali percobaan dan dia nyebutnya nggak gagal. Dia hanya bilang, "Saya nggak gagal, saya melainkan menemukan 10.000 cara yang nggak berhasil." Ya, dan ini jadi karakter yang kamu tanamkan di kelas ini gitu ya. Jadi kamu coba lagi. Untuk jadi seorang pengusaha itu resikonya juga macam-macam. Kamu bisa jadi gagal segala macam. Nah, disinilah kamu belajar. Termasuk tadi pemain bola, kamu bisa aja gagal ngegolin, gagal apa itu, kamu harus berani. Nah, yang ketiga, having fun. Di sini ada yang udah belajar bahasa Inggris kan? Ada yang tahu having fun nggak artinya kira-kira apa? Bersenang-senang. Iya, betul, pinter. Jadi having fun itu di kelas ini kita semua, benar-benar sebetulnya ibaratnya tuh kita lagi melakukan proses yang menyenangkan. Gimana kamu belajar jadi, pedagang mungkin, belajar kamu jadi konten kreator, kamu belajar jadi, presenter, itu semua ada di seorang wirausahawan. Belajar afiliator tuh seperti apa sih gitu. Jadi tahu semuanya. Nah, ini sangat dekat banget di kehidupan sehari-hari kamu. Jadi dengan kamu senang gitu dengan suasananya, kamu rasakan itu kamu belajar akan lebih mudah. Dan di sini dengan having fun itu yang saya harapkan kelas ini aktif dan saya senang dari tadi kamu juga udah, apa namanya, cukup semangat ya, juga ngeluarin, kreativitas. Kita di sini belajar untuk menjadi lebih kreatif lagi dan ekspresif. Jadi jangan malu-malu, minder, takut segala macam itu di sini itu bukan tempatnya. Di sini harus benar-benar all out. All out tuh keluarin aja ekspresinya. Oke, ya kita langsung mulai ya. Nah, di sini kita akan banyak kelas ini tuh, kita diskusi, kita ngobrol, kita sharing, apa segala macam itu tuh, tempatnya di sini. Jadi, sebelum kita, ke wirausahanya, saya pengen tahu, tadi kan ada yang pengen jadi pengusaha juga, dan mungkin orang lebih deket tahu, pengusaha, tapi nggak apa-apa kalau ada yang tahu bedanya wirausaha dan pengusaha itu apa. Nah, di sini, apa yang saya ketahui tentang pengusaha? Coba siapa aja bisa, kasih apa ya namanya, jawaban di sini balik lagi nggak ada yang salah, karena di sini kamu lagi belajar, di sini apa yang ada terlintas di pikiran kamu, kamu keluarkan. Ada yang bisa kasih jawaban duluan? Pengusaha apa sih? Atau wirausaha apa sih?
Tadi yang mau jadi pengusaha, Novi ya? Novi, pengusaha apa Novi kira-kira? Nggak tahu Ibu. Kamu kamu jadi pengen cita-cita pengusaha tapi nggak apa-apa, nggak tahu itu mungkin secara bahasa, bahasa benernya ya, tapi bahasa sehari-hari yang kamu bayangkan seorang pengusaha atau contohnya tuh apa sih? Pedagang. Berdagang, oke, terus apa lagi yang kamu tahu pengusaha itu apa? Pebisnis. Pebisnis, oke, apalagi? Apa sih pengusaha itu sebetulnya? Ngapain sih dia? Kira-kira ngapain dia? Jadi pemimpin. Pemimpin, oke. Ya, kebayang ya tadi pebisnis, pedagang, pemimpin, itu semuanya seorang pengusaha itu juga, oke. Saya lanjut dulu. Nah, kalau, dia seperti itu kira-kira contoh-contohnya apa sih pengusaha itu? Meraih keuntungan. Meraih keuntungan iya, heeh. Nah, contoh-contohnya, contoh pengusaha itu apa sih? Ada berapa banyak pengusaha sih? Berapa jenis sih? Pengusaha apapun deh, bisa. Sebenarnya kan apa aja bisa jadi bisnis kan ya. Nah, sekarang coba aja kamu sebutin. Pengusaha itu bisa jadi pengusaha apa? Ternak. Ternak, oke. Apalagi? Hotel. Apa? Pengusaha hotel. Hotel ya, apalagi? Batu bara. Hmm? Batu bara. Batu bara, oke, apalagi? Banyak banget kan? Perbelanjaan. Apa? Pusat belanja. Pusat belanja, pengusaha pusat belanja, apalagi? Pengusaha gorengan. Gorengan, pengusaha juga, apalagi? Mobil, kendaraan. Mobil ya, kamu sebutin apapun bendanya, bisa jadi itu sebuah pengusaha kan ya. Jadi bisa dibilang ada berapa jenis, 1000 ada nggak kira-kira 1000 jenis pengusaha? Lebih kan? Jenisnya ya, jenisnya juga macam-macam, mau itu segala macam pengusaha. Nah, itulah pengusaha, apapun yang memang dilakukan untuk dijalankan sebagai usaha yang menghasilkan, yang bisnis gitu, itu bisa juga dibilang disebut pengusaha. Nah, dari sekian banyak, ini sebelum kita masuk ke materi, Ibu pengen tahu nih, kita bikin simulasi dulu. Ya. Gambarna sapotong cenah. Kenapa? Gambarna mur katinggal sapotong. Oh, sepotong, sorry. Oke, nih. Jadi, kita mulai dari sebelum kita masuk ke materinya, kita bayangin dulu nih jadi pengusaha atau wirausahawan. Jadi, Ibu mau masing-masing kalian mikirin, jadi misalnya kamu jadi pengusaha apa? Ya. Jadi ini caranya seperti ini. Kamu tulis di buku, pertama nama kamu, kemudian yang kedua, ini untuk memudahkan kira-kira kamu mau jadi pengusaha apa, itu kamu lihat dari kesukaan kamu apa. Ya, kamu tulis tuh macam-macam, misalnya kamu suka makan, kamu suka, apa namanya, main bola, kamu suka, dengerin musik, apa segala macam, pokoknya tapi harus jujur ya, bukan sekedar by the way, apa ya, sambil lalu gitu, enggak, tapi benar-benar yang kamu rasain, "Saya suka ini dibanding yang lain." Nah, itu kamu tulis. Nah, yang ketiga, kamu tulis juga kelebihan kamu. Kamu ngerasa, "Oh, saya lebih jago main bola dibanding teman saya." Berarti itu adalah kelebihan, ya. Jadi, atau bisa dibilang bakat, "Oh, saya bisa gambar dibanding yang lain. Oh, saya, udah bisa ngedit video gitu, yang lain belum bisa." Nah, itu juga kelebihan. Jadi, kamu tulis benar-benar fakta apa yang jadi kelebihan kamu. Nah, dari 2 hal tadi, kamu pikirin kira-kira kamu punya kesukaan, kamu punya kelebihan, itu kan menjadi kekuatan kamu ya. Dan kamu pura-pura, "Saya adalah pengusaha titik-titik." Tadi kan ada beribu-ribu, jenis usaha. Nah, kira-kira kamu punya kelebihan itu jadi pengusaha apa? Kamu
punya kesukaan itu jadi pengusaha apa. Nah, ini cuma pilih salah satu pengusaha aja. Jelas ya? Oke, saya kasih waktu 5 menit, kamu tulis dulu. Udah? Yang belum siapa? Udah semua ya? Oke, kita langsung aja. Ingat ya tadi saya panggil satu-satu, kalian ceritain atau saya tanya-tanya, setelah selesai yang lain tepuk tangan ya. Oke, saya panggil siapa dulu ya? Siska. Siska. Oh, Siska. Siska kok. Panggilnya Siska kan ya? Ya, Siska Kol, Bu. Kamu mau jadi pengusaha apa, Siska? Atau kamu sekarang pengusaha apa nih? Gak ada. Oh, nggak ada? Kan ini kita lagi main simulasi nih ceritanya. Kamu harus Oh tulis. iya. Heeh. Tahu. Oke. Pengen jadi pengusaha supermarket. Pengusaha supermarket. Nah, maksudnya gimana? Kamu punya supermarket atau apa nih maksudnya? Pengen punya Indomaret. Oh, pengen punya Indomaret. Ya nggak apa-apa, itu benar. Itu seorang pengusaha juga gitu. Jadi kamu punya Indomaret ya ceritanya. Oke. Tadi ke kok cita-cita lagi sih? Kesukaannya apa? Nanam sayuran. Nanam sayur, bagus. Terus apa lagi? Ada lagi? Gak ada. Kalau kelebihan kamu apa? Bisa masak. Bisa masak. Oke, bagus. Masak apa, Siska? Masak ayam. Masak Gak, mie. gak apa-apa, bagus itu. Kira-kira itu kelebihan nggak kalau temennya juga bisa itu apa tadi masak mie ya? Mie kamu lebih enak atau gimana sampai kamu bilang itu kelebihan kamu? Yang lain bisa juga bikin mie telur. Nah, kenapa kamu bilang itu kelebihan kamu? Enggak, Bu, itu cuma bercanda. Nah, oke, jadi kelebihan kamu apa? Iya, bisa masak. Bisa masak ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kamu kan sukanya nanam sayur, bisa masak. Nah, apa yang bikin kamu pengen jadi pengusaha Indomaret? Pengen aja. Hah? Apa yang menginspirasi kamu pengen punya Indomaret di situ? Apa Siska? Tunggu nih jawabannya. Kenapa kamu milihnya jadi pengusaha Indomaret tuh kenapa? Emang pengen banget punya gitu dari hati, oh pengen banget nih punya gitu. Atau memang, oh saya biar gampang hidupnya, tinggal ambil di toko misalnya gitu. Ya, Ibu pengen banget. Oke, nggak apa-apa, yuk kita tepukin dulu. Oke, Siska udah, sekarang Kika. Kita bikin agak cepet aja ya, kamu langsung sukaan kamu apa, kelebihan kamu apa, saya pengen jadi pengusaha apa gitu. Kesukaan main bola. Kelebihan kamu apa? Bisa menanam sayur. Menanam sayur. Oke, terus kamu pengusaha apa nih ceritanya? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Ini kan kita lagi simulasi aja. Bayangin kamu pengusaha.
Apa Kika? Hah? Pengusaha kayu. Kayu, oke. Ya, kita biar karena agak banyak ya orangnya, kita percepat aja dulu. Saya pengen tanya-tanya juga nanti. Oke, lanjut. Nopi. Tadi udah ya? Belum Nopi ya. Kesukaan saya menyanyi. Kelebihan saya bisa mengedit. Edit video bisa, oke. Terus? Saya pengen jadi pengusaha skincare. Oke. Lanjut, Amira. Kesukaan membuat konten. Bikin konten. Oh, keren. Jadi kamu udah punya apa namanya? Akun yang TikTok gitu yang buat konten-konten gitu? Belum. Lo bikin kontennya di mana dong? Keren. Kenapa? Nggak apa-apa. Ini nggak apa namanya? Kalau kamu justru kelebihan kamu kalau kamu udah bisa bikin kayak gitu, itu tuh justru akan mempermudah kamu gitu. Karena itu bagian dari tools pemasaran itu juga membuat konten. Makanya ini saya pengen tahu aja. Jadi nggak balik lagi ya, di sini nggak ada yang salah dan itu semua fasilitas kayak sosial media atau apa itu semua adalah tools untuk berjualan marketing. Tadi kamu pengen tahu aja udah bikin konten di mana? TikTok. Di TikTok, oke. Terus kelebihan itu tadi apa? Hobi kamu ya? Kelebihan kamu? Mengedit video. Mengedit. Oke, ini pada udah hebat-hebat nih ternyata ya. Terus kamu sih ceritanya jadi pengusaha apa nih? Konten kreator. Konten kreator. Ya, yuk. Lanjut. Siapa nih namanya? Imas. CEO kita. Bicara dong. Udah ditepukin duluan nih. Apa nih? Kesukaan kamu apa, Imas? Kesukaan saya bernyanyi. Oke, good. Terus? Kelebihannya bisa, tapi sebenarnya belum lancar berbahasa Inggris. Wah, keren banget. Oke. Terus? Kamu ceritanya usaha apa? Ingin jadi pengusaha mobil. Mobil, oke. Dah. Lanjut, Airahma ya namanya ya? Ya, gimana? Ya, Bu. Airahma sukanya apa? Pilih-pilih baju. Pilih-pilih baju tuh maksudnya gimana? Kamu Outfit, Bu. padu padan baju gitu ya? Iya. Oke, terus kelebihan kamu? Memasak rendang. Masak rendang, keren banget deh. Terus pengusaha? Pengusaha toko emas. Toko emas, oke. Cita-citanya bagus-bagus nih. Terus
Asriani ya? Astriani? Panggilannya siapa sih Asriani? Yani. Yani ya, oke Yani. Sanes, Bu. Hah? Panggilannya Astri. Oh Asri, oke. Kamu sukaannya apa Asri? Presiden Indonesia. Kamu sukanya apa Asri? Memasak. Masak. Terus kelebihan kamu? Saya sudah bisa menanam buah-buahan dan sayuran. Oke, udah panen belum? Terus kamu ceritanya pengusaha apa nih? Pengusaha obat-obatan. Obat-obatan. Maksudnya gimana? Kamu pembuat obat atau kamu penjualnya? Hah? Tertawa. Apa nih? Kamu ngejualinnya yang memasok obat-obatan atau kamu membuat sebuah obat? Membuat obat. Oke. Mungkin ya. Terus masih ada berapa lagi nih? Syahrul. Syahrul. Ya, kamu suka apa? Bersantai, Bu. Bersantai. Terus cita-cita kelebihan kamu? Bisa beraktivitas bebas. Itu bukan kelebihan, sorry. Kelebihan kamu masa beraktivitas bebas? Maksudnya gimana tuh? Iya, Bu, seueur Maksudnya seueur gimana tuh? bisa. Apa? Seueur bisa. Serba bisa. Iya, Apa tuh contohnya? Bisa terbang bisa nggak? bisa. Gimana caranya? Iya, Bisa. ke kapal, Bu. Oke, serba bisa naik kapal, bisa segala macam ya. Oke, nanti kita lebih perdalam lagi. Kamu pengusaha apa? Pengusaha tanah, jual beli tanah, Bu. Jual beli. Oke. Yuk. Tepokin temennya. Oke, Adli. Adli. Adli sukanya apa Adli? Main Mobile Legend, Bu. Mobile Legend, oke. Terus kalau kelebihan kamu apa? Bisa main poli, Bisa main voli. Kamu pengusaha apa nih ceritanya? tambang emas. Tambang emas, oke. Nih, berani berhayal, keren. Kemudian siapa lagi sih nih namanya? Vina ya, Vina. Vina, sukanya apa Vina? Ulah gitu, melukis. Oh, oke, melukis. Udah melukis pakai apa kamu? Pakai cat air? Pakai Ya, cat air. cat air, keren. Terus kelebihan kamu? Bisa dakwah. Bisa dakwah. Oh, keren banget. Udah dakwah kemana aja? Sampai Udah di pesantren udah bisa dakwah? Bisa. udah Mantap. Oke, kamu ceritanya pengusaha apa? ngedit foto. Pengusaha ngedit foto. Artinya kalau ngedit foto itu kan profesi ya. Maksudnya melakukan. Kalau pengusaha itu yang mengelolanya. Berarti kamu mengelola orang yang ngedit foto gitu maksudnya. Ya, Oke, tepuk tangan dulu. Terakhir, masih ada lagi nggak selain ini ya? Boy mana tadi Boy?
Boy, ayo Boy. Kamu sukanya apa Boy? Suka menghayal, Bu. Kamu menghayal. Oke, yang positif ya hayalnya ya. Kalau kelebihan kamu apa? Main bola. Main bola. Nah, kamu ceritanya pengusaha apa nih? Usaha ternak, Bu. Oke, ternak apa? Ternak semuanya, ya, Bu, perhewanan. Ternak hewan. Oke. Ada yang belum nggak? Udah semua ya? Nah, sekarang udah kebayang ya pengusaha itu macem-macem banget. Terus kamu juga tadi udah milih pengusaha berdasarkan hayalan-hayalan kamu. Cuma tadi sebetulnya maksud saya kamu punya kelebihan, punya kesukaan itu dilebur untuk jadi kekuatan kamu untuk menjadi pengusaha. Misalnya kamu nggak suka apa tadi namanya? Nggak suka ternak gitu. Tapi kamu jadi pengusaha ternak, kan jadi kontradiksi gitu. Tapi nggak apa-apa, banyak juga pengusaha yang memang bukan bidangnya, tapi yang penting kamu bisa mempelajari dan berusaha keras, ya. Ya. Jadi kita bisa tahu dulu kira-kira seperti apa. Nah, tadi kan kita ngomongin pengusaha dan tadi ada tulisan juga wirausaha. Sebetulnya ada sedikit perbedaan nih antara pengusaha dan wirausaha. Sedangkan yang kita pelajarin itu wirausaha, ya. Nah, wirausaha itu adalah dua kata, terdiri dari dua kata, wira dan usaha. Nah, di sini saya pengen tahu siapa yang tahu kira-kira artinya wira apa? Apa? Kemampuan. Kemampuan, apalagi? Kelebihan. Kelebihan, ya, apalagi coba? Sukaan. Jangan asal. Kamu pikirin kira-kira misalnya perwira. Ya. Kira-kira wira tuh apa sih gitu? Coba kamu pikirin. Coba 1 poin. Belajar. Oke, ini kita percepat aja ya, takut waktunya keburu. Tujuan. Apa? Tujuan. Tujuan. Oke, nggak apa-apa. Kita lontarin aja. Nah, wira itu adalah seperti namanya perwira, dia tuh pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, budi luhur, dan gagah berani. Ya. Jadi wira itu tuh seseorang yang punya keteladanan. Seorang pahlawan itu kita sebut wira. Nah, usaha tuh apa sih? Tadi kan namanya pengusaha ya. Pengusaha berarti orang yang berusaha. Orang yang punya perbuatan, orang yang bekerja, orang yang berbuat sesuatu. Nah, kira-kira kalau digabung wira dan usaha tuh apa artinya? Yang digabung dengan ini kira-kira apa? Pejuang. Berdagang ada di dalam sebuah wirausaha juga gitu. Cuma kita di sini belajar yang namanya kewirausahaan. Wirausaha itu adalah jadi orang yang menciptakan, membangun, mengembangkan bisnis baru dari nol, ya, dari nol dengan ide yang inovatif. Jadi di dalam situ dia akan nentuin cara produksinya, dia nyusun kegiatan-kegiatannya, dia mengadakan produk barunya, dia ngatur modalnya, dia bagaimana pengoperasiannya sampai memasarkannya. Ya, jadi dari nol, dari pertama kali produksi tadi misalnya ada yang mau ternak, bagaimana dia ngatur modalnya, bagaimana dia masarinnya, kayak tadi yang juga udah bikin konten itu bagian dari pemasaran. Nah, semua pengusaha, pedagang, segala macam masuk ke dalam wirausaha. Tapi belum tentu seorang pengusaha dan pedagang itu adalah seorang wirausaha karena dia tidak membangun dari nol, ya. Jadi ini yang disebut wirausahawan. Ada yang udah pernah dengar entrepreneur belum? Belum.
Nah, ini bahasa Inggrisnya. Jadi wirausahawan itu, kita sebut dengan entrepreneur, panggilannya ya. Di sini, ada yang mau ditanya nggak? Jelas nggak kira-kira bedanya? Kalau tadi ada yang bilang pengusaha adalah pedagang itu wirausaha nggak? Bedanya apa? Detik nol. Detik nol. Kenapa? Merintis dari nol. Merintis dari nol ya. Enggak, saya ngomong bedanya. Jadi kalau pedagang itu dia nggak mempunyai barangnya, ya. Kalau pedagang itu kan misalnya dia Indomaret. Tadi kamu ngomong seorang yang punya Indomaret, kamu pengen jadi pengusaha Indomaret. Barangnya itu kan dia nggak bikin ya? Bikin nggak kira-kira? Dia mungkin punya modal, dia punya tempat, dia masuk barang-barang untuk jadi Indomaret. Nah, itu bukan wirausaha, ya. Kalau wirausaha dia membangun dan menentukan barangnya. Jadi dia mengadakan barang, ya. Ngerti nggak bedanya? Cukup jelas nggak? Nah, kayak tadi ada yang nyebutin tambang. Kira-kira wirausaha bukan tambang? Bukan. Kan ya, cukup jelas ya, karena tambang itu ya dia pengusaha, pebisnis tambang gitu ya. Dia berusaha tidak mengadakan barangnya gitu. Nah, makanya di sini saya mau perjelas lagi bedanya. Kalau tadi kita belajar dan udah tahu ya namanya pengusaha, itu dia pemilik usaha atau dia mengelola sebuah usaha. Tadi udah disebutin tuh Indomaret pengusaha, terus misalnya ada yang nyebutin kayu, itu bisa pengusaha, bisa wirausaha. Skincare juga bisa usaha, bisa wirausaha. Nah, bedanya adalah oh sorry saya lanjutin dulu, kalau pengusaha itu hanya mengelola, tapi dia juga seorang pengusaha, itu tuh orang yang harus punya kepercayaan diri. Karena kalau dia nggak percaya diri, dia susah jadi pengusaha. Karena dia harus, yakin bahwa, "Oke, ini saya lepas sendiri nih, nggak bekerja sama orang lain." Dia memulai suatu usaha dan dia harus punya jiwa kepemimpinan karena di mana seorang pengusaha itu dia akan memimpin, bisnisnya. Biarpun dia perorangan tapi dia dia mengatur. Nah, itu bagian dari kepemimpinan. Nah, kalau wirausaha itu orang yang inovatif yang mewujudkan cita-cita kreatif ke dalam dunia nyata. Nah, makanya tadi saya tanya, "Kamu cita-citanya apa?" Nah, bedanya kalau seorang wirausaha, dia punya cita-cita membuat sesuatu untuk menjadi barang atau jasa yang dia realisasikan. Dan itu nanti dia bisa menjadi sesuatu yang bernilai, yang bisa dijual, yang bisa dipasarkan. Nah, seorang wirausaha itu juga harus mampu lihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya. Terus juga, nah kelebihannya itu dia bisa melakukan inovasi-inovasi. Ya, kalau seorang pedagang mungkin bisa melakukan jual beli gitu. Tapi untuk melakukan inovasi di sebuah produk itu dia belum tentu dia punya barangnya karena dia hanya memperdagangkan. Terus juga dia punya keberanian untuk ngambil resiko. Jadi dia berani untuk gagal, berani untuk tiba-tiba produknya itu tidak laku karena mungkin kurang riset, kurang apa yang bisa dikembangin lagi. Nah, kemampuan wirausaha itu yang kita harus bisa tanamkan ke pembelajaran kita nanti. Dan sama, ini kepercayaan diri dan kepemimpinan gitu ya. Jadi semua pengusaha-pengusaha tadi itu
yang udah kamu bayangkan tadi, coba kamu pikirkan bahwa, eee, kalau seorang wirausaha itu tuh harus punya produknya, yang mau kamu jual, yang mau kamu bikin ya, untuk menjadi sesuatu. Nah, itu bedanya. Nah, ini saya kasih contoh nih, kan wirausaha tuh macam-macam juga jenisnya. Jadi, dia membuat produk dari nol sampai jadi, itu bisa jadi sebuah benda-benda kerajinan. Kayak ini contohnya, dia bikin dari anyaman, pelepah pisang. Dia pilin, terus dia pekerjakan orang, dia bikin jadi keranjang, dan dia jual, dia pasarkan, gitu. Nah, ini kan dia punya produk. Terus juga, seorang pengrajin souvenir, boneka. Di sini dia punya boneka ondel-ondel, dia bikin, entah dia yang bikin perorangan sendiri, dia punya pekerjanya, dia kemas, dia pasarkan. Pemasarannya tadi kita prosesnya ada bermacam-macam, dari mulai pemodalan, dari mulai, pembuatan gitu ya, sampai akhirnya jadi produksi dan dipasarkan. Nah, itu yang nanti kita pelajarin. Kemudian juga ini tadi pengusaha kayu ya, kayu nggak sekedar kayu gitu aja, bisa dijual kayu batangan, bisa juga dia menjadi suatu barang. Nah, ini yang kita sebut kalau wirausaha itu sudah menjadi, benda yang kerajinan tadi. Selain itu, wirausahawan ternyata juga bisa nih dari bidang pertanian. Misalnya dia, dari di daerahnya ada banyak kebun pisang, pisangnya itu membludak gitu ya, dan dia lihat peluang, ini bisa diapain ya pisangnya? Terus dia pikir, "Oh, bisa jadi keripik pisang," gitu. Dia bisa jual menjadi makanan. Terus juga atau dari pisangnya itu sendiri bisa diproduksi selain makanan, entah bisa jadi macam-macam yang lainnya ya. Terus juga di sini ada, pengusaha pertanian hidroponik. Ada yang tahu hidroponik nggak? Belajar juga nggak kalian hidroponik? Belum ya? Oke, ya. Itu juga termasuk dari wirausaha. Nah, ini juga contohnya lain, olahan makanan. Kalau tadi bisa jadi kue, bisa jadi keripik, jadi cemilan, jadi rendang tadi dikemas lagi, jadi masakan yang kemasan gitu. Itu termasuk wirausahawan juga, ya. Cukup jelas nggak kira-kira wirausahawan bedanya dengan pengusaha-pengusaha tadi? Nah, jadi kalian gimana sih supaya punya produk, supaya bikin produk dan kamu pasarin gitu. Nah, ini kita coba yuk contoh, seorang wirausahawan yang sukses ya. Dari sini kamu coba, tangkap seperti apa sih kira-kira usahanya dia dan ternyata nggak usah harus jadi orang yang punya modal besar kok untuk jadi wirausaha yang sukses gitu ya. Kita tonton bareng-bareng. Yang pertama, Rusdi Raisa, owner dari The Rusa. Rusdi Raisa adalah seorang pria yang lahir di Garut pada 6 Juni 1987. Rusdi memiliki bisnis yang bergerak di kerajinan kulit premium dengan brand The Rusa. Dia mendirikan The Rusa dengan hanya bermodalkan 50.000 saja saat masih kuliah di tahun 2006 lalu. Nah, mungkin bagi kalian banyak yang bertanya bagaimana bisa membangun bisnis dengan modal sekecil itu. Dengan modal kecil tersebut, Rusdi menggunakan 20.000 untuk membeli bahan baku, yaitu 2 kg limbah kulit. Limbah kulit, teman-teman. Dan sisanya ia belikan perlengkapan seperti lem dan jarum. Kemudian dari bahan-bahan dan perlengkapan yang sudah ia beli, Rusdi membuat 70 buah sarung ponsel dan meraup keuntungan lebih dari 1 juta. Jadi dengan modal yang 50.000 tadi, dia bisa meraup keuntungan lebih dari 1 juta rupiah. Itulah kreativitas. Asal kita niat dan usaha yang sungguh-sungguh, sesuatu yang dirasa tidak mungkin bisa menjadi kenyataan. Nah, prinsip itu juga yang telah dipegang Rusdi dalam usahanya sejak dulu.
Motivasi Rusdi untuk menggeluti usaha ini tidak hanya sekedar untuk bisa membayar uang kuliah, tapi sudah berkembang menjadi obsesi besar ingin menjadi pengusaha yang sukses. Setelah itu, dia kemudian beralih memproduksi jaket kulit lantaran kala itu permintaannya cukup besar. Rusdi mulai mempekerjakan karyawan yang bisa menjahit dengan mesin karena dia hanya bisa menjahit dengan tangan pada saat itu. Ia menyulap rumah kontrakan karyawannya menjadi tempat produksinya. Nah, usaha Rusdi ini pun makin berkembang setelah ia memproduksi jaket kulit ini. Pada suatu hari, ada seorang konsumen minta dibuatin tas, dan ternyata banyak sekali yang menyukai tas produksinya Rusdi ini. Singkat cerita, permintaan pasar pun banyak dan melambung tinggi melampaui permintaan jaket. Sejak tahun 2009, ia memutuskan untuk fokus memproduksi tas karena prospek bisnisnya lebih menguntungkan daripada jaket. Hal itu kemudian mengubah nasibnya menjadi seorang pengusaha muda dengan omset lebih dari 4,8 miliar dalam waktu setahun. Oke, lanjut ke pengusaha sukses kerajinan tangan Indonesia nomor 2, yaitu Andra Prasetyo, owner dari Pangjati Rustic Furniture and Craft. Andra Prasetyo adalah pria kelahiran Tuban 15 September 1974. Ayo, siapa yang dari Tuban? Ia menjadi salah satu pengusaha muda kerajinan tangan dan furnitur yang sukses. Pertama kali usahanya dibangun di tahun 2000 dengan nama Pangjati Rustic Furniture and Craft. Andra Prasetyo sama sekali tidak mengeluarkan modal untuk membangun usahanya itu. Awalnya, dia hanya memanfaatkan limbah bekas seperti kayu dan ranting sebagai bahan baku utama pembuatan dari berbagai macam produk kerajinan dan furnitur. Perjuangan Andra Prasetyo dalam membangun bisnis ini tidaklah mudah. Awalnya banyak yang mengejek dan meremehkan bisnisnya. Andra harus mengalami jatuh bangun sampai diremehkan oleh rekan dan kerabatnya sendiri. Pangjati Rustic Furniture and Craft juga hampir bangkrut saat terjadi krisis global pada waktu itu. Pendapatannya anjlok dan hampir seluruh karyawannya memilih untuk mengundurkan diri karena dia tidak bisa membayar gajinya. Pada saat itu, dari 100 karyawan yang bekerja, hanya sisa 3 orang yang masih bertahan. Namun, meskipun sudah di ujung tanduk, nyali Andra untuk tetap mempertahankan bisnisnya tidak akan pernah padam. Dari dibantu 3 karyawannya itu, Andra melanjutkan bisnisnya hingga akhirnya berkembang dan meraup omset miliaran rupiah seperti saat ini. Karya-karya Andra tak hanya diminati oleh pembeli lokal saja. Andra juga memasarkan produknya atau karyanya ini hingga ke benua Eropa. Oke. Ya, kebayang ya, itu contoh dua orang wirausahawan. Ya, jadi tadi kalau kita udah tahu karakternya, mereka apa? Berani ya, berani kerja keras, dia juga memimpin. Karena kalau misalnya awalnya yang dia punya ide, tapi ternyata dia, kewalahan, dia akan ngerekrut orang. Ya tadi, kayak tadi yang nggak bisa jahit, ya udah kerja sama sama orang, dia punya karyawan gitu. Jadi, seperti itulah kira-kira proses menjadi seorang wirausahawan. Jadi kamu yang penting kamu yakin, kamu punya barang apa yang mau kamu, produksi, kamu jual, kamu jadikan bisnis, dan kamu berinovasi dengan produk itu, barang itu, gitu. Jadi sekali lagi di sini 2 contoh tadi, eee, saya ambil karena 2 ini saya yakin kamu harusnya, bisa jadi contoh, dan bisa kamu terapkan. Karena bukan bukan produknya ya, tapi karena dia dengan modal yang sangat kecil, 50.000, mungkin kamu, berapa lama gitu ya nabung sebanyak 50.000 gitu, itu sudah bisa memulai sebuah usaha kalau kamu kreatif ya. Atau bahkan yang kedua tadi, itu tanpa modal sama sekali, dia hanya membuat sesuatu dari, kayu-kayu bekas awalnya. Jadi dari situ dia kumpulin kumpulin, dia jual, sampai dia mendapatkan modal lebih besar dan berkembang menjadi lebih besar lagi. Ya, bayang ya. Jadi, eee
apapun cita-cita kamu saat ini, tapi, untuk menjadi jiwa pengusaha itu tuh adalah kebutuhan buat, menopang yang akan kamu, jalankan nantinya gitu. Apalagi memang, kemampuan pengusaha ini bisa menjadi, jalan keluar misalnya ketika pekerjaan-pekerjaan tadi tidak ada gitu. Kamu bisa berusaha sendiri jadinya dengan tadi kreativitas kamu, dengan kerja keras kamu ya, inovasi-inovasi. Nah, disinilah tempatnya kita belajar. Jadi misalnya kamu, "Gimana sih caranya? Pengen tahu dong," gitu. "Ayo kita bareng-bareng, ayo kamu tanyakan apa yang kamu butuh tahu." Dan nanti kita di sini pelan-pelan prosesnya akan saya ajarkan. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari usaha kerajinan, terus juga karena, kamu juga di pertanian ya, jadi usaha budidaya tanaman pangan atau pertanian, dan usaha olahan makanan, ya. Ini fokus yang nanti kita coba pelajarin. Tapi di luar itu, apapun usaha, apapun, pertanyaan itu sangat-sangat, bebas kamu bisa, kita jadikan bahan diskusi. Nah, untuk ke arah sana, kita mulai dengan satu project, ya. Jadi Ibu mau, kamu men mempelajari, ya. Jadi gini, untuk memulai sesuatu itu kan tadi dia, ada yang di sekitarnya dia, nggak untuk mempermudah kalian juga. Nggak mungkin dong misalnya kamu nih kesulitan harus ke kota besar mencari apa segala macam, nggak. Yang kita harus kreatif, apa yang ada di depan mata kita coba olah, bisa jadi apa sih gitu. Jadi dimulai dengan kita eksplorasi dulu. Jadi amatin di lingkungan sekitar kamu, mau itu di pekarangan kamu, di, daerah, kebun kamu, dan lain sebagainya yang terjangkau, itu kamu perhatikan material apa atau bahan baku apa yang tersedia, ya. Misalnya di situ ada, mmm, buah gitu ya, buah pisang, banyak sekali terdapat buah pisang di daerah kamu. Atau yang kamu mau fokusin daunnya, daun pisang, atau batang pisangnya. Nah, itu kamu list, kamu catat. Nah, dari situ kamu cari tahu teknik produksi apa sih yang bisa dilakukan dari, benda yang udah saya pilih ini. Misalnya ada, ranting kayu, ada batang bambu gitu, ini bisa diapain ya gitu. Dan ini terbuka untuk kamu nanya ke orang yang lebih ahli. Misalnya, ayah kamu ternyata bisa, membuat, bambu tadi menjadi sebuah perkakas gitu. Kamu bisa tanyakan aja, "Nih bambu bisa diapain ya, Pak?" Gitu. Atau, eee, tetangga kamu misalnya. Jadi ini kita baru di bagian eksplorasi. Kamu eksplorasi seluas-luasnya, tapi apapun yang ada di depan mata kamu, di sekitar kamu yang kamu bisa dapatkan, ya. Itu satu. Yang kedua, kita belajar observasi. Kalau dari tadi kita masih, prosesnya dari pikiran kita sendiri, kamu bayangin menjadi seorang pengusaha, kamu juga sudah memilih, saya pengusahanya A, B, C, D gitu ya, segala macam, dan itu udah kamu bisa mulai terbayang, dan tadi juga wirausaha juga sudah mulai terbayang, ada wirausaha bikin tas segala macam ya. Nah sekarang, kamu observasi di daerah kamu, temuin seorang wirausahawan, atau misalnya nggak ketemu, itu kamu bisa seorang pengusaha di lingkungan kamu. Dan kamu amati, pelajari kegiatannya. Jadi kamu misalnya ada tetangga kamu jualan, kue misalnya. Nah, kamu tanya-tanya aja gitu, "Ini, kuenya kue apa? Bahannya dari mana? Modalnya bagaimana? Jualannya ke mana?" Gitu ya. Atau, misalnya nggak ketemu, kamu, ke pasar. Pasar itu kan pedagang kan juga pengusaha ya, misalnya kamu nggak dapat wirausaha yang pembuat produknya, kamu ke
pedagang, kamu tanya misalnya ada pedagang ayam atau pedagang telur, "Ini dapatnya dari mana Pak, Bu?" Gitu. "Ini, gimana cara, memulai usaha ini? Gimana mulai berjualan ini gimana start-nya?" Nah, itu kamu wawancara. Jadi kamu latihan dan kamu di sini benar-benar sekarang bukan dari pikiran kamu lihat secara nyata apa sih yang mereka lakukan gitu. Apapun bisa kamu tanyain, misalnya modalnya berapa, terus pernah rugi atau enggak, terus kalau untung-untungnya berapa gitu. Jadi mulai kamu merasakan dan, mengamati benar-benar seorang pengusaha yang real. Atau jangan-jangan orang tua kamu sendiri seorang pengusaha gitu ya, apapun, bentuknya ya, itu nggak apa-apa juga kita pelajarin. Nah, di sini contohnya ya, yang eksplorasi tadi misalnya nanti kamu ambil, contohnya, syukur-syukur bisa kamu bawa gitu ya. Misalnya ini pelepah pisang, oh ini pelepah pisang nanti bisa dianyam, bisa dipilin, diwarnain gitu ya. Eee, Kamu lihat kelebihan-kelebihan dari, barang-barang di sekitar kamu atau kamu nemuin apapun deh gitu. Eee, Misalnya kamu nggak bisa bawa benda itu, bisa kamu oret-oret di buku tulis kamu kasih tunjuk nih kayak gini nih barangnya gitu dan ini kayaknya bisa saya jadiin, ini gitu ya. Jadi ini kita masih mengeksplorasi apa yang ada di depan mata kita, itu tadi, kita ngembangin kreativitas kamu, bisa diapain, bisa jadi bernilai apa, bisa dipasarkan menjadi apa. Ya ini kita mulai belajar di situ. Kemudian yang kedua, misalnya tadi nih observasi, contohnya kamu ke pasar, kamu ketemu namanya Ce Indah, dia pengusaha peyem. Nah, nanti kamu udah dialog, kamu tanya-tanya, kamu catet tuh, gimana sih cara bikin peyem? Dia atau enggak, dia misalnya nggak bikin, dapat dari mana sih peyemnya, modalnya berapa, jualannya kemana, sehari lakunya berapa, ya kayak gitu ya. Dan, kira-kira, eee, ya apapun kamu bisa pertanyaan-pertanyaan kamu tadi kamu rangkum, kamu ringkas dalam, buku catatan kamu, dan ini untuk bahan diskusi minggu depan. Jadi minggu depan masing-masing anak presentasi lagi ya. Yang pertama eksplorasinya, yang kedua observasinya, gitu. Oke, kita udah selesai materi hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanya dari semuanya? Udah cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, paling, mungkin, untuk kisi-kisi minggu depan ya, jadi kalau misalnya barang-barangnya ini sudah ada, kamu udah belajar seni budaya belum? Udah ya? Eee, Sekarang Ibu pengen tahu, kita kan nanti mengeksplorasi ya, selain mengeksplorasi barang, itu, kamu tinggalnya di daerah namanya, apa namanya, Jatisari ya? Oke, coba Ibu tanya-tanya juga deh sekarang, kira-kira di Jatisari itu punya kelebihan apa sih? Misalnya, dia terkenal dengan kayak misalnya Garut kan, oh dia terkenal dengan dodol gitu. Nah, coba bisa nggak kamu ceritain Jatisari itu terkenalnya dengan apa? Pohon jati. Pohon jati, banyak pohon jati? Banyak. Oke, nah biasanya apa yang dilakukan dengan pohon jati itu? Banyak curinya. Kenapa? Ada hantunya, ada penunggunya. Bukan itu lain cerita, bukan. Kita nggak bertanya tentang itu. Yang kita tanya adalah punya potensi pohon jati, berarti ada apa tuh di pohon jati itu kelebihannya? Bisa dibuat jadi perkakas. Jadi apa? Di meja. Iya, jadi pohon jati itu sangat-sangat berharga ya, karena dia
kayu jati itu kayu yang paling mahal, bukan? Iya. Ya kan? Ya, jadi bagus. Nah, berarti banyak pengusaha jati di situ. Banyak. Ya, jadi nah, itu nanti bisa salah satu yang kamu interogasi, kamu, wawancara. Dari pohon jati tadi, eee, diapain nih? Setelah diambil kayunya, di tempat kamu biasanya eee, ditebang terus langsung dijual atau diproduksi jadi suatu barang? Diproduksi jadi barang apa? Pintu. Pintu, oke. Nah, itu kan berarti kamu banyak pengusaha ini ya, eee, kayu ya di situ ya, pintu-pintu. Selain pintu ada apa lagi? Ya? Lemari. Lemari, kayu, apa, pintu, segala macam. Nah, sekarang kalau kita gabungin dengan wirausaha tadi, kira-kira kamu bisa berinovasi apa? Supaya barang ini bisa dipasarkan lebih lagi, ya. Jadi itu juga bagian dari nanti kita eksplorasi. Jadi nih, misalnya nih, beberapa dari kalian ambil bahan bakunya adalah kayu. Kayu jati ya. Terus teknik produksinya, di situ misalnya setelah dipotong dibikin jadi pintu, dibikin jadi lemari. Nah, kamu bikin lagi, kamu list down lagi, kamu, bikin list, eee, apa lagi nih yang unik, yang orang nggak kepikiran, yang kira-kira kayak tadi sih Bapak yang dari Tuban tadi bisa sampai mengekspor. Pintu-pintu yang seperti apa? Meja-meja yang seperti apa? Nah, itu ide-ide kreatif kalianlah yang membuat itu menjadi seorang wisatawan lagi, wirausahawan menjadi lebih unggul dibanding yang lain. Keunikannya itu, ya. Oke, itu satu ya. Terus apalagi yang bisa dieksplor nih di Jatisari selain, eee, kayu jati? Karet. Karet? Ya. Oke, kalau karet kira-kira bisa diapain? Biasanya diapain, setelah diolah? Langsung dijual. Langsung dijual ya? Jadi dia berbentuk apa? Kayak cairan? Kayak barang? Lem. Lem. Getah. Apa? Getah. Oh, getah. Nah, ya getahnya itu langsung dijual gitu ya? Ya. Nah, itu juga apapun yang, ada di depan mata kalian, kamu pikirin lagi, si getah ini kalau bisa langsung jadi produk kira-kira bisa nggak ya, gitu. Tapi kalau misalnya terbatas, "Ah, ini nggak bisa," itu coba lagi benda lain atau dipikirin lagi, jenisnya gitu ya, atau pengolahannya. Oke, itu kalau dari sisi, perkebunan ya. Kalau dari sisi pertanian ada nggak? Tadi. Padi, oke. Padi, terus apa lagi? Ilus. Ilus. Pilus. Ilus. Talas. Ilus apa sih? Talas. Oh, talas. Oke, talas. Nah, itu potensinya besar banget juga tuh talas. Saya baru ini kayak baru baca, bisa diekspor dan banyak permintaan. Nah, itu juga kamu bisa tuh nanti jadi bahan baku, bisa diapain daunnya, batangnya, apa namanya, buah lagi, ubinya, ubi talasnya ya. Kamu kamu cek kira-kira bisa diapain. Terus apalagi potensinya? Sekarang kita coba angle lain deh. Kalau dari sisi pariwisata, kira-kira ada nggak potensi di sana? Apakah ada air terjun? Ada sungai. Nah, itu kan juga bagian dari sesuatu yang bisa dijadikan bernilai ya. Sekarang banyak banget orang-orang yang berwisata gitu. Kira-kira udah jadi tempat wisata belum? Udah. Dan namanya apa daerahnya? Muara Cibentang. Apa? Muara. Muara. Muhur. Muara apa namanya? Muara Cibentang. Muara si Bental. Bentan. Bentan.
Ya. Muara Sibentan. Itu apa? Bentuknya air terjun atau sungai? Ya, itu udah terkenal sampai luar daerah. Oh. Ya, aksesnya gampang nggak? Gampang. Gampang. Oke, dari bisa masuk kendaraan? Bisa. Oke, nah, jadi itu juga bisa jadi contoh eksplorasi sebetulnya. Nah, di mana tempat itu bisa menjadi bahan bakunya itu non benda gitu, atau memang benda tapi jatuhnya kita bisa apa namanya, eksplorasi menjadi wirausaha dalam bidang turisme ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi apapun deh nanti kamu explore. Jadi jangan kepatok hanya hal yang apa namanya, di depan kalian dan udah gitu aja, enggak, ini masih bisa dieksplor macem-macem banget ya. Jadi saya mau nih kamu coba dari sisi ambil yang Jati, ambil yang mungkin tadi Talas, juga ambil yang eksplorasi mungkin di daerah kamu tadi ada tempat wisata ya, kita coba bisa diapain. Tapi di sini mungkin bedanya teknik produksinya bukan teknik produksi, tapi lebih ke keunggulannya. Kayak tadi kamu ceritain akses masuknya begini, terus ini ternyata bisa buat main air, ini buat foto-foto, buat apa. Nah, alangkah bagusnya kalau kamu punya foto-foto yang bisa kamu tampilin di minggu depan. Ya, kita nanti explore apapun yang ada di daerah kamu, kita jadikan ini bernilai dan ini memang lahan belajar. Tapi kalau memang ini akhirnya jadi suatu kenyataan, kenapa enggak gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu kelasnya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti udah jelas ya PR-nya ya, jangan lupa buat minggu depan. Ya, kita sudahi dengan membaca hamdalah. Bareng alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu, terima kasih semuanya. Dadah. Masih.